Perkenalkan, nama gue Nadira Aurelia Putri dari kelas 12 IPS 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Yusuf Hidayat dari kelas 12 MIPA 6. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dipa Reza Andri Mahendra, yang biasa disebut Reja. Gue dari kelas 12 IPS 2. Ditanya memori yang paling berkesan selama di SMA 8 tuh sebenarnya banyak banget ya. Mungkin kayak contohnya tuh pagelaran, terus studi kampus. Tapi emang kebanyakan sih bareng sama teman-teman. Soalnya tuh setiap waktu yang gue habisin sama mereka tuh bermakna dan berkesan. Jadi kalau ditanya memori yang paling berkesan, ya waktu yang gue habisin bareng sama teman-teman di sekolah. Saya lebih banyak berorganisasi di sini, mengikuti organisasi MPK, yang dimana di situ saya belajar lebih banyak lagi dari KBM biasanya ya. Di situ saya lebih banyak mengeksplor diri saya sendiri, dan juga saya bertemu dengan orang banyak, yang dimana saya mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang begitu berharga, yang pasti akan sangat berguna sekali di masa depan. Nah, jadi dimana momen saya itu lebih banyak ada di sana, dan juga ada di kelas tentunya, dengan saya berteman banyak dengan kelas lain, dan juga berteman dengan teman-teman ekskul tentunya. Ya, banyak sekali momen saya di SMA 8 ini yang tidak bisa saya lupakan. Memori yang paling berkesan bagi gue di SMA 8 adalah waktu itu pas kita lagi etran, itu kita pada lari semua ngelilingin kota Bekasi. Terus pas masuk ke sekolah, muka kita dikasih face painting dan dibikin cemong-cemong gitu. Terus habis itu ada DJ-DJ-nya gitu. Itu yang bikin seru sih menurut gue, memori gue. Mixed feeling sih sebenarnya. Soalnya tuh gue kayak nggak nyangka aja gitu gue bisa survive di SMA 8 gitu. Terus iya, sesusah itu. Soalnya gue kayak mikir banget waktu pertama kali gue mau masuk 8 tuh, kayak saingannya juga banyak kan. Tapi lebih ke dominan perasaan sedih sih. Soalnya kayak gue sadar gitu kalau misalnya gue tuh udah gak bisa balik lagi nih jadi anak SMA. Apalagi tuh kayak bakal sibuk kuliah, dan ya pasti bakal kangen banget sih sama kehidupan gue di SMA 8 ini. Oke, jadi yang masih pertama kali saya ingat ya ketika saya pertama kali sekolah sini, tentunya yang seperti kita tahu semua bahwa karena COVID-19 ya, jadi kita memutuskan untuk belajar di rumah, yang dimana melewati Zoom dan juga Google Classroom, yang masih saya ingat. Kemudian ya, saya rasa tentang pembelajaran itu pasti semuanya juga merasakan ya, bahwa pembelajarannya sangat kurang efektif sekali, karena dimana kan kita nggak bertemu langsung, kita nggak bisa berinteraksi langsung. Nah, jadi dimana lewat Zoom doang, dan juga tugas-tugasnya itu ya tahu sendirilah, kalau kita kerjain di rumah pasti banyakan nunda-nundanya tuh. Kemudian juga pada akhirnya kita bisa bertemu, walaupun akhirnya itu cuman absen dari ganjil genap seingat saya. Nah, jadi dari situ ya memang agak terbagi ya, jadi ada kubu ganjil, ada kubu genap. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting saat itu kita udah mulai perkenalan. Kelas 10 itu mulai ya ada suasana barunya. Akhirnya setelah jenuh kan di rumah belajar, akhirnya kita bisa ya bertemu langsung sama teman-teman, kenalan, dan juga bertemu dengan guru juga. Kita bisa ya tanya langsung dengan guru juga. Jadi ya pembelajaran ini mulai membaiklah keadaannya dari sebelumnya kayak gitu. Dan saya kira memulai perjalanan saya di MPK di saat kelas 10. Dan kemudian di kelas 10 semester 2 akhir itu kita udah benar-benar mulai normal istilahnya. Udah COVID tuh udah mulai mereda, dan kita udah mulai bisa masuk full. Dan situ benar-benar seneng juga sebenarnya, akhirnya bisa ketemu full teman-teman, kan bisa ngerasain lagi. Setelah sebelumnya pas SMP itu kita udah lama gak ketemu, udah gak ngerasain kan namanya bercanda teman-teman di kelas bareng-bareng. Ya, tapi ada rasa juga canggung sedikit, karena ya udah lama banget gak interaksi sama orang banyak kan. Sebelumnya cuma nanya sama beberapa orang aja. Ya, tapi tetap saya mencoba untuk berinteraksi dengan semua teman. Semuanya saya dekati, saya ajak ngobrol. Jadi semuanya itu rata, gak ada saya membeda-bedakan teman, gak ada saya menjauhi teman, dan apalagi memusuhi teman. Waktu kelas 10 mungkin lebih banyak kita keluar-keluarnya ya. Soalnya waktu itu kan kita masih ganjil genap maksudnya. Dan gue kebetulan ganjil. Dan waktu itu gue juga bisa masuk ke kelas genap, padahal gue ganjil, bilang ke guru.
Terus pas kelas 11 ya kerjanya cuman di kelas kita tidur-tidur doang. Setelah itu pas kelas 12 mungkin lebih banyak kita main di luar ya. Karena kita udah nyatu juga sama teman-teman kita yang di kelas. Yang pas kelas 10, 11 itu juga kita kurang nyatu sama teman-teman kelas kita. Pas kelas 11 akhirnya kita bisa main bareng, bisa keluar bareng, dan bisa keluar juga sama teman-teman kelas lain. Kesan pesan gue selama di SMA 8 sih cukup menyenangkan ya. Kayak mulai dari guru-gurunya yang seru, dan juga tuh gue banyak banget naruh respect sama guru-guru di sini. Soalnya gue tuh banyak banget dapat pelajaran yang gak gue dapetin di pelajaran formal gitu. Mungkin kayak pelajaran hidup yang ngebuat gue tuh bisa ada di titik ini gitu. Kayak gue benar-benar naruh respect karena itu sih. Guru favorit dong, sebutin. Kalau ditanya soal guru favorit itu sebenarnya ada banyak banget sih. Cuman yang menurut gue paling gue suka tuh ada Pak Sugi. Karena gue dapet banget pelajaran hidup dari beliau. Walaupun mungkin sebagian teman-teman tuh bakal ngerasa kayak pas pelajaran dia tuh agak sedikit boring, tapi menurut gue beliau ini tuh benar-benar luar biasa gitu. Terus ada Mem Ito juga, walas gue di 12 IPS 1, karena beliau ini tuh benar-benar kayak figur ibu banget di sekolah. Soalnya beliau ini benar-benar ngomong kelas gue banget. Kayak kasih buat Bu Ito selama 2 tahunnya. Tapi ada nggak sih momen yang bikin lo kesel gitu pas belajar di sini? Ada sih. Kayak ada tuh waktu itu tuh lagi ulangan nih di suatu mapel. Terus tuh si guru ini tuh emang tipikal soalnya tuh ditulis sendiri. Jadi tuh kita nungguin dia selesai nulis baru kita nulis soalnya dulu, dan itu panjang banget. Jadinya tuh waktu udah selesai kita semua tuh baru kelar, dari 5 soal kita baru kelar kayak 3 atau 4 soal. Jadi udah keburu dikumpulin, dan ya hasilnya gitu deh. Iya. Ya, kesan saya selama bersekolah di sini sangat senang ya. Kesan saya setelah apa yang saya alami di kelas 10, 11, 12, di mana saya belajar di sekolah bersama teman-teman, juga bercanda, bermain, dan juga di mana saya di organisasi banyak sekali melakukan kegiatan dan bekerja sama dengan banyak pihak. Ya tentunya itu kesan yang sangat luar biasa untuk saya. Dan pesan saya harap di sekolah ini pembangunannya lebih cepat lagi, lebih merata lagi, karena kenyamanan dalam belajar itu jujur sangat sekali saya rasa perlu diperbaiki. Karena kalau misalkan ruang kelasnya ya masih agak kurang bagus, kita tentunya kurang nyaman sebagai murid untuk menuntut ilmu. Kesan dan pesan gue selama belajar di SMA 8 adalah, kesannya itu banyak sih gue belajar tentang cara berorganisasi, cara gue bersosialisasi, dan cara memanage waktu agar kita lebih disiplin lagi. Dan pesan gue buat SMA 8, lebih memantapkan lagi untuk fasilitas belajarnya, seperti diperbaiki kursinya dan mejanya diperbaiki, mungkin bisa lebih diperbanyak. Harapan gue buat teman-teman seangkatan ya semoga kalian sukses selalu di pilihan kalian masing-masing. Walaupun gue yakin sih setelah ini kita bakal susah buat ketemu, tapi gue juga berharap hal itu tuh nggak ngebuat tali silaturahmi kita putus. Jadi buat teman-teman sukses selalu, dan juga semoga kita tetap jalin silaturahmi sampai tua atau sampai next reuni mungkin, ya kan? Jadi sukses selalu teman-teman. Tetap semangat semuanya. Semoga kita bisa diberikan adaptasi yang cepat ya. Karena adaptasi di lingkungan yang baru ini tentu sangat berbeda dengan dari SMA kemudian ke perkuliahan, ke dunia pekerjaan. Itu tentunya butuh adaptasi yang sangat, ada yang lambat dan cepat ya. Jadi saya harap kita semua dapat beradaptasi dengan kehidupan yang baru, dengan lingkungan yang baru. Karena kehidupan kita ini baru saja dimulai ya tentunya. Masih banyak sekali rintangan dan masalah yang akan kita hadapi di kedepannya nanti. Dan saya harapkan kepada teman-teman semua, dengan hasil apa yang kita terima saat ini,
itu jangan putus asa semuanya ya, tetap semangat untuk mengejar mimpi-mimpi kalian, karena ya saya percaya pada kalian semua bahwa kalian semua itu keren, kalian semua itu mampu untuk mengejar mimpi kalian masing-masing, dan semoga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Ya, see you guys, see you on top. Harapan gue buat teman-teman gue semua, semoga lu semua sukses semua. Dan yang terpenting lu jaga kesehatan lu, dan jangan lupain Tuhan lu. Semoga makin lancar dan makin sehat. Dan juga terutama buat teman-teman organisasi gua dari OSIS sama MPK, dan juga buat teman-teman tongkrongan gua. Dan semoga kita gak lupa satu sama lain. Gua Reja, itu aja sekian dari gua. Sehat selalu dan sukses buat lu semua. Dadah. Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusutku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, sudah siapkan diri tutup mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Kini bergegaslah, siapkan dirimu untuk memulai menjalani hari ini. Membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan jalani hari Semua terekam tak pernah mati.
Semua terekam tak pernah mati. Semua terekam tak pernah mati. Semua terekam tak pernah mati.